Pemirsa, hubungan PDI Perjuangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memanas. Penyebabnya bukan adalah tudingan Ahok terkait dana siluman APBD DKI Jakarta senilai 12,1 triliun rupiah. Gara-gara dana siluman itu, DPRD DKI Jakarta sepakat untuk mengajukan hak angket terhadap Gubernur Ahok, dan Ahok pun ternyata tetap bergeming. Kita akan mendiskusikan terkait soal ketegangan antara DPRD dan Gubernur Basuki Cahayapurnama ini, dan kami menghadirkan topik Ahok jangan takut lawan korupsi. Narasumber yang sudah hadir di studio kali ini adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik, pengamat hukum tata negara Satya Arinanto, dan juga nanti langsung dari kantor Indonesian Corruption Watch, peneliti ICW, bergabung juga bersama kita Abdullah Dahlan. Selamat bergabung Bapak-Bapak sekalian, Pak Setia, Pak Taufik, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Saya coba menyapa dulu Pak Abdullah Dahlan langsung dari ICW, apakah sudah bisa bergabung? Oke, kita akan hubungi Abdullah Dahlan nanti. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin berinteraksi melalui diskusi kita kali ini, Anda bisa menghubungi telepon di 021 529 00311 atau 529 00310. SMS di nomor 0812 819 12571. Dan Anda juga dapat mention kami di Twitter kami di @berita1tv atau Facebook @berita1tv, dan juga sampaikan tanggapan Anda seputar perseteruan antara Gubernur Jakarta dan DPRD ini, tentunya bersama saya dalam Prime Time Talk kali ini. Baik, Pak Taufik, ini hubungan mesra, hangat atau seperti apa kira-kira ini? Nah, saya mau luruskan dulu ya, narasi Berita Satu menurut saya keliru. Apa itu, Pak? Keliru besar itu, bahwa angket itu bukan karena 12,1, angket itu karena Ahok mengirimkan APBD palsu. Jadi enggak hubungannya itu kemudian. Oke, jadi APBD palsu itu yang seperti apa? APBD palsu itu adalah sesuatu yang tidak dibahas di Dewan, diserahkan ke Menteri Dalam Negeri. Itu dulu baru kita diskusi yang lain gitu loh. APBD palsu itu adalah APBD yang tidak disetujui DPRD maksudnya? Tidak dibahas. Tidak dibahas? Iya dong. Oke. Enggak dibahas di DPRD kok tiba-tiba Anda sampein. Berarti bukan APBD dong, Pak? Iya, APBD, draft APBD kok yang disampaikan ke Mendagri. Enggak, artinya yang keluar dari DPRD kan APBD yang sudah dibahas dan disetujui begitu? Iya, yang disampaikan Gubernur itu ke Mendagri adalah bukan APBD yang dibahas. Jadi kan itu palsu. Oke, jadi Pak Taufik, Anda dan teman-teman di Dewan ini mengeluarkan hak angket untuk Itu bertanya tentang? Karena itu, bukan bertanya dong, hak angket, hak penyelidikan. Karena itu kami menganggap bahwa ini pelanggaran hukum. Pelanggaran undang-undang, pelanggaran PP, pelanggaran Kemendagri. Oke, Pak Taufik, sebelum lebih lanjut kita akan simak tayangan berikut ini dulu untuk mengawali diskusi kita kali ini. Pemirsa, kita lihat yang berikut ini. Hubungan DPRD DKI dan Gubernur Basuki Cahayapurnama kembali menegang setelah Ahok menyampaikan dokumen usulan anggaran DPRD ke Dinas Pendidikan DKI ke Kementerian Dalam Negeri. Menurut Ahok, anggaran itu diajukan DPRD saat pembahasan oleh komisi setelah APBD disahkan pada rapat paripurna 27 Januari 2015 lalu. Anggaran yang telah dibahas dengan komisi tersebut kemudian dikirim oleh DPRD kepada Pemprov DKI dengan harapan dokumen itulah yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Namun menurut Ahok, di versi APBD yang telah ditandatangani anggota DPRD, keluar angka-angka anggaran yang ia nilai fantastis. Ahok pun menyebut angka-angka itu sebagai anggaran siluman usulan DPRD di mana total jumlahnya mencapai 12,1 triliun rupiah. Seperti jumlah anggaran yang diajukan ke Dinas Pendidikan, diantaranya 25,5 miliar rupiah untuk pelatihan guru ke luar negeri, kemudian pengadaan alat peraga pendidikan usia dini bantuan untuk PAUD sebesar 15 miliar. Ada pula pengadaan UPS atau Uninterruptible Power Supply SMPN 37 senilai 6 miliar rupiah. Untuk usulan anggaran pendidikan saja, terdapat 20 item yang dinilai janggal oleh Gubernur DKI. Kalau memang secara politik nggak bisa, ya selesaikan secara hukum. Ini kan masalah politik kan, kalau masalah politik nggak bisa selesai secara hukum. Dan bukti kan cukup besar. Dana siluman kan bukan cuma saya yang bilang, itu disebutin BPKP, temuan loh. Dan temuan Inspektorat Kemendagri juga temuan lagi itu berapa, 3 apa 5 triliun.
ada penganggaran yang tiba-tiba masuk tanpa pembahasan tahun 2014. Ini BPKB juga ketemu. Kalau BPKB ketemu lagi pasti 3 tahun berturut-turut. Sikap keras Ahok ini sontak menuai kecaman anggota DPR. Mereka pun menggelar sidang paripurna dan secara bulat menyatakan akan mengajukan hak angket terkait sikap Ahok yang melaporkan dokumen usulan anggaran ini ke Kemendagri. Tim Liputan, Berita 1. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Taufik. Jadi Anda sebenarnya bukan soal urusan antara hubungan komunikasi politik gubernur dengan parlemen. Ini soal Ahok membawa berkas ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, tapi harus clear dulu Pak, berkas itu apa sebenarnya yang dibawa? Gini Mas ya, saya perlu luruskan supaya saya kira semua mengerti duduk persoalannya. Pemda DKI setiap tahun mengajukan yang namanya rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Iya, betul. Okay? Disusunlah oleh Pemda DKI. Prosesnya panjang mungkin nyusunnya. Berdasarkan undang-undang dia menyerahkan ke DPRD untuk dibahas karena yang punya hak budget adalah Dewan. Yang membuat perda soal RAPBD adalah Dewan. RAPBD itu perda loh, diperdakan nantinya gitu. Dibahaslah mulai dari KUA PPAS berubah sampai 3 kali. KUA PPAS nih akhirnya disepakati antara Banggar dengan pihak TAPD. Karena ini bonggolan sifatnya, kemudian dalam rapat turunannya disebut dengan rapat kerja komisi. Rapat kerja komisi itu bersama SKPD. Ya. Kemudian terumuskanlah program 1 tahun pada masing-masing unit di Pemda. Dibawalah itu kepada paripurna. Disahkan tanggal 27 Januari. Disahkan. Setelah disahkan diserahkan kepada eksekutif. Supaya ini diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Karena yang menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri itu kan mesti eksekutif. Eksekutif di situ memasukkan kode rekening segala macam. Yang diserahkan Ahok itu, yang diserahkan eksekutif ya, itu bukan yang tadi dibahas. Apa yang diserahkan? Draft 1 itu. Draft 1 yang belum dibahas? Iya. Nah, artinya bukan APBD yang sudah perda? Bukan. Perda sudah keluar? Iya kan sudah disahkan. Sudah disahkan. Iya, artinya perda sudah sah kan? Iya, legal kan? Iya. Nah, yang diserahkan Gubernur Ahok ke Kementerian Dalam Negeri bukan yang disahkan. Lalu yang diangketkan oleh DPRD apa Pak? Pelanggaran hukumnya, ini kan pelanggaran hukum. Yang melanggar yang mana Pak Taufik? Karena kan yang diserahkan bukan... Artinya bisa saya misalnya surat cinta atau berkas. Nggak boleh, bagaimana? Bisa menyerahkan yang bukan dibahas. Ini diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri itu untuk kepentingan apa? Iya, itu kan urut-urutannya APBD begitu. Betul, maksud saya yang diserahkan Ahok apakah memang benar sesuai dengan nomenklatur yang harus diserahkan? Atau sebenarnya berkas yang tidak ada kaitannya dengan urutan-urutan itu? APBD. Makanya itu dikembalikan oleh Depdagri. Berarti bukan APBD dong Pak, karena dikembalikan, karena belum disahkan. Bukan dong, Anda gimana? Ini kan draft yang tadi tuh, kan kita udah sepakat nih. Anda kasih ke sana APBD bodong. Iya, itu APBD bodong, ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Terus, perlakuan menyerahkan APBD bodong, itu lo melanggar hukum. Itu yang Anda mau angket? Iya, diangketkan, itu melanggar hukum. Pak Satya, pandangan Anda? Jadi begini, pertama saya lihat memang menurut Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi undang-undang yang mengatur DPRD, khususnya ini DPRD provinsi, itu memang DPRD itu punya 3 hak penting, yaitu hak untuk meminta keterangan itu, interpelasi biasanya disebut. Terus yang angket ini, yang ketiga menyampaikan pendapat. Itu dimiliki juga oleh DPR di tingkat pusat. Begitu. Nah, beliau ini DPRD ini tidak pakai interpelasi, langsung lompat ke hak angket. Ya, itu memang hak yang bisa dipakai. Ya. Nah, kemudian masalah ini saya lihat ada 2 sebenarnya. Pertama prosedural, 2 substansial. Proseduralnya tadi DPRD mempermasalahkan kembali menegang setelah Ahok. Itu bunyi. Ya, silakan. Kenapa kok dokumen yang belum disetujui atau bahkan tidak dibahas itu yang akhirnya diserahkan kepada... Pak, sebelum lebih jauh, ini saya ingin pemahaman lebih konkret lagi. Dokumen ini yang harus diserahkan ke Kementerian kan memang yang sudah disetujui oleh Dewan kan? Iya, betul. Kalau dokumen yang tidak disetujui bahkan belum dibahas oleh Dewan, kemudian diserahkan oleh Gubernur, apakah juga bisa dianggap sebagai bagian dari dokumen
APBD, Iya. walaupun tadi statement Pak Taufik ini bodong gitu. Jangan-jangan Yang itu harus dokumen yang disetujui. berbeda Jadi gitu. gini, ini secara prosedural itu yang harus diserahkan, yang harus disetujui. Tapi kemudian pertanyaan yang dari sisi substansial, Iya. kenapa kok yang diserahkan bukan yang disetujui? Ya, itu dia. Itu yang saya nggak tahu. Apakah karena tadi yang di berita itu, ya kan saya kan orang luar nih Pak Taufik ya. Betul, betul. Apakah terus Ahok lihat loh yang disetujui ini kok apalah istilahnya? Kok beda dengan yang dibahas gitu? Ya, bukan. Yang dia mau diserahkan sudah disetujui nih sama-sama. Kok ada yang dana siluman itu istilah itu bukan saya. Iya. Media massa ya Pak ya. Di media massa disebut dana siluman 12 yang triliun. 12,1 triliun. Lah. Ya. Wah, ini kalau gini nggak benar nih, mungkin begitu. Jadi terus. Ahok menyerahkan yang tidak ada 12,1 T-nya tadi itu. Mungkin, saya nggak tahu. Sementara saya nggak yang tahu, tidak ada 12,1 T-nya itu adalah yang bukan bukan disetujui oleh Ya, itu DPRD. masalahnya. Begitu Pak Taufik? Nah, bukan disetujui, belum dibahas ini barang Dibahas. nih. Gimana sih? Gini loh, draft 1 itu draft yang diserahkan kepada Dewan kan? Betul. Draft 1 draft yang belum dibahas karena itu baru usulan. Setuju. Kemudian secara undang-undang Dewan harus membahas. Ya. Selesai dibahas ya, kalaupun mungkin tadi ada 12, sekian gitu, mestinya kan ada komunikasi. Karena apa? Kemendagri itu kan untuk dievaluasi. Kenapa kemudian menyerahkan yang lain? Ini problem hukumnya di situ, bukan di 12,1 dulu. Problem hukum ini dulu diselesaikan. Maksud saya tadi Pak Taufik yang sudah disetujui itu yang mana Pak? Kan yang tadi yang kita bahas nih. Iya, yang pertama kan, yang ternyata bukan diserahkan. Ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya begini Pak. Gini Mas, gini nih, draft 1 dibahas, jadilah draft 1 plus. Betul. Ini yang disepakati draft 1 plus. Iya, draft 1 kan sudah jadi draft 1 plus. Ini yang disepakati. Iya, yang diserahkan sama itu draft Masih 1. yang ini. Iya, kan ini belum dibahas. Di draft 1 Pak, apakah ada 12,1 T tadi? Bukan soal ada dan tidak adanya, Mas. Yang kita tuntut itu prosedural yang tidak betul. Oh iya, tidak masalah. Artinya begini, kemungkinan ini juga harus diklarifikasi kepada Ahok langsung. Apakah Ahok menyampaikan yang draft 1 yang belum disetujui itu karena di draft 1 tidak ada 12,1 T, sementara yang draft 1 plus tadi ada 12,1 T itu Pak. Soal ada dan tidak ada itu kan soal lain dulu. Ini soal prosedurnya. Prosedur dulu ya? Iya dong. Oke, Gimana? baik. Kita coba minta pendapatnya Pak Abdullah ya Pak, dari ICW yang saat ini berada di kantor ICW. Pak Abdullah? Ya, Ya, bagaimana komentar Anda terkait diskusi kita kali ini? ya pertama kita harus melihat soal motif hak angket itu sendiri. Harus dilihat soal apa latar belakang dan kepentingan. Kalau mengacu kepada Undang-Undang MD3 soal hak kelembagaan DPR dimungkinkan memiliki hak angket. Hanya saja atas dasar kepentingan apa. Ya, jadi justru kalau melihat fenomena yang berkembang, Pak Ahok mengungkap satu fakta soal adanya pemborosan atau inefisiensi dari fakta tadi yang terjadi di dalam proses penganggaran. Nah, saya kira apakah kemudian motif DPR tidak pada aras untuk kemudian melakukan proses efisiensi anggaran. Nah, di sini sebenarnya publik bertanya kepada DPR soal apa latar belakang besar kalau DPR melakukan DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan hak angket ini. Oke, Pak Abdullah, sebelum masuk ke substansi yang Anda sampaikan tadi, kalau kita bicara dalam perspektifnya Pak Taufik tadi, ini menyoal prosedur yang tidak dilalui oleh Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana Anda melihatnya? Tapi kan ini informasi sepihak dari Pak Taufik. Nah, makanya kita klarifikasi sama-sama. Mengatakan di beberapa media. Ya. Halo? Ya, silakan Pak. Kalau ini kan informasi dari Pak Taufik, pernyataan dari Pak Ahok sendiri berbeda. Jadi apa yang disampaikan sebenarnya sebuah draft yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri merupakan adalah draft yang berbeda dari apa yang sudah disepakati di paripurna. Nah, ini yang juga perlu nanti diverifikasi lebih jauh statement mana yang kemudian menjadi pembenar dalam draft yang dimaksud. Ya. Itu dari prosedur yang dilakukan. Tetapi saya melihat sebenarnya apakah urgen ketika hak angket ini melihat satu prosedur yang kalau kita bicara latar belakang hak angket tadi, motif misal hak angket digunakan secara kelembagaan DPR adalah untuk menggali, melakukan proses penyelidikan atas sebuah kebijakan strategis daerah yang punya dampak serius ya. Ya, pertanyaannya apakah kemudian apa yang dilakukan oleh Gubernur Ahok memberikan implikasi serius atas dampak terhadap kebijakan di DKI. Ini yang beresiko merugikan misalnya. Kalau menguntungkan, kalau ada upaya
penghematan yang dilakukan, pertanyaan apakah kemudian ini dianggap melakukan memenuhi prosedur itu. Oke, baik. Pak Abdullah, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Taufik, Pak Satya, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.